Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Akilulul Edu. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana serta manajemen personalia. Yang pertama yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan adalah keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan perencanaan manajemen sarana dan prasarana pada dasarnya yaitu yang pertama, menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pendidikan. Nah itu. Lalu manfaat perencanaan manajemen sarana dan prasarana ini membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat, sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu macam-macam sarana dan prasarana pendidikan. Ada yang habis tidaknya dipakai. Terbagi menjadi dua macam ini. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai. Yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Lalu ada yang bergerak tidak pada saat digunakan. Nah, yang ini terbagi juga menjadi dua, sarana pendidikan yang bergerak, lalu ada sarana pendidikan yang tidak bergerak. Pengadaan sarana dan prasarana. Ada beberapa cara untuk pengadaan sarana dan prasarana, yaitu pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, penyewaan, dan pembelian. Lalu ada tentang inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, pengertian inventarisasi sarana dan prasarana adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana ini yang pertama untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Lalu yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Lalu yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Nah, materi yang selanjutnya itu pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Lalu ada untuk menjamin kesiapan operasional peralatan. Lalu ada untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan. Lalu ada untuk menjamin keselamatan orang dan siswa yang menggunakan alat tersebut. Lalu ada tentang penghapusan sarana dan prasarana. Nah, tujuannya ini yang pertama mencegah atau membatasi kerugian, pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan ruang dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.
Nah, ada syarat-syaratnya ini untuk penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, sudah tua atau rusak dan perbaikan akan menelan biaya yang besar. Yang kedua, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang ketiga, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang keempat, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Yang kelima, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Yang keenam, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Lanjut ke materi manajemen personalia atau anggota. Nah, manajemen personalia adalah serangkaian proses kerja sama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Nah, personalia sekolah dapat dibedakan atas yang pertama, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan pengajar. Yang kedua, tenaga pendidik, pembimbing, pengajar, dan pelatih. Yang ketiga, pengelolaan suatu pendidikan, yaitu kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Nah, tujuan manajemen personalia ini yaitu yang pertama, production minded atau efisien dan daya guna. Yang kedua, people minded yaitu kerjasama. Nah, tugas manajemen personalia. Nah, yang pertama, membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan, membuat job analysis, job description, dan job specification. Yang ketiga, menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja. Yang keempat, mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik. Yang kelima, mengurus seleksi tenaga kerja. Yang keenam, mengurus soal-soal pemberhentian atau pensiun. Yang ketujuh, mengurus soal-soal kesejahteraan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.